Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Sang Pendongeng Horor. Pada kesempatan malam hari ini, Mr. Zack akan bercerita tentang siluman ular atau ular gaib. Tapi sebelum ke cerita, seperti biasa, Mr. Zack Sang Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mampir, yang telah mendengarkan, yang telah men-share, like, maupun men-subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Dan karena subscribe itu baik, semoga teman-teman yang sudah men-subscribe mendapat balasan kebaikan atas kebaikan yang telah dilakukannya. Cerita ini terjadi sekira awal-awal tahun 2000. Cerita ini pendongeng horor dapatkan dari kawan yang sama-sama berdinas di suatu perkebunan ya. Latar belakang pekerjaan Mr. Zack Sang Pendongeng Horor adalah di suatu instansi yang berhubungan dengan BUMN perkebunan. Nah, kawan Mr. Zack ini sebutlah namanya adalah Pak Kasim gitu ya, nama samaran. Pak Kasim ini terkenal sebagai salah satu pawang ular kobra di kebun. Kejadian di awal 2000 di sebuah daerah yang saya samakan saja di daerah L di Indonesia ya. Pak Kasim ini selain karyawan BUMN, beliau terkenal dengan julukan Pak Kasim Kobra gitu, karena beliau pawang ular kobra, karena memang kebun itu membutuhkan kobra juga untuk memangsa hama-hama seperti tikus atau seperti hama-hama pengganggu yang lain ya, pengerat yang lain. Jadi memang ular itu sangat diperlukan di perkebunan. Singkat cerita, pada waktu itu wilayah perkebunan dari Afdeling atau wilayah perkebunan dari Pak Kasim ini berbatasan dengan suatu wilayah yang digunakan untuk berlatih suatu instansi aparat negara. Mohon izin dengan maksud untuk pembelajaran, tidak bermaksud untuk mendiskreditkan atau untuk menjelekkan segala pihak ya. Maka semua tempat, semua nama kami samarkan atau kami dalam bentuk mode hidden gitu ya. Nah, karena itu latihan untuk aparat negara, maka ada beberapa modul pelatihannya itu adalah bagaimana survival di hutan atau survival atau bertahan hidup di hutan dengan memanfaatkan sumber makanan alami yang ada di hutan. Salah satunya adalah hewan-hewan di hutan, dan paling banyak di hutan itu adalah ular kobra. Oke, singkat cerita, aparat negara tersebut sudah berlatih, selesai melakukan satu pelatihan di mana salah satu modulnya adalah memakan atau mengkonsumsi ular, termasuk ular kobra. Namun sebagai manusia biasa ya, dengan segala hormat, dengan mohon izin gitu, mungkin ada beberapa aparat negara ini yang karena mungkin masih muda, darah muda, mungkin juga masih bujang atau masih jomblo ini, untuk mencoba menarik perhatian dari warga sekitar, terutama dari gadis-gadis itu, ada yang melakukan suatu tindakan yang tidak pantas, yaitu aparat negara tersebut membunuh ular kobra dengan tujuan untuk pamer, tidak untuk misalkan untuk dimakan dalam hal latihan negara dengan tujuan untuk menjaga negara, atau membunuh ular karena ular tersebut ditakutkan membawa
bahaya bagi lingkungan sekitar. Misalkan mau dipatuk atau takutnya ada anak kecil yang terpatuk. Ini tidak menurut Pak Kasim ya, karena Pak Kasim ini yang dimintain tolong. Saya katakanlah oknum aparat negara tersebut itu membunuhi ular, terutama ular kobra itu hanya untuk mungkin untuk gaya atau untuk pamer di depan para gadis. Nah, sampai suatu ketika pada suatu malam ini Pak Kasim ini didatangi oleh perwakilan dari aparat negara tersebut yang masih latihan dengan membuka tenda gitu, tentunya di sekitar itu didatangi. Pak Kasim, selamat malam Pak, mohon izin membantu kami, ada anggota kami yang sedang dalam masalah. Pak Kasim menduga jangan-jangan ini digigit ular kobra ya, karena Pak Kasim ini karena pawang ular beliau bisa memanggil memanggil bisa ular itu untuk keluar sendiri ya, ada ritualnya. Tapi ternyata tidak, dugaannya Pak Kasim kawan saya ini beda gitu, karena oknum aparat negara tadi itu terbujur kaku seperti tonggak atau terbujur kaku seperti tonggak dan keras, bukan seperti orang pada umumnya gitu. Kalau orang itu kan dipegang ada dagingnya ya, masih empuk, ini keras gitu, dan kemudian tapi masih ada tanda-tanda kehidupan gitu. Dibangunkan, digoyang-goyang, bahkan mungkin disiram air pun tidak bangun gitu. Jadi ada sesuatu gitu. Nah, kemudian dengan izin Allah, dengan bermunajat kepada Sang Pencipta alam, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan perantara semacam ubur rampe atau semacam persyaratan yang digunakan, Pak Kasim ini mencoba untuk mengetahui ada apa yang terjadi. Singkat cerita, setelah zikir dan sebagainya, Pak Kasim ini kalau orang melihat Pak Kasim ini seperti berzikir ya, berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, kemudian dia duduk bersila sambil berzikir di atas sajadah. Orang melihatnya Pak Kasim ini duduk bersila berzikir, tetapi apa yang dilihat orang berbeda apa yang dialami atau dirasakan oleh Pak Kasim ini. Pak Kasim itu ketika dia berzikir, Pak Kasim ini didatangi oleh manusia tapi badannya ular ya, setengah badannya itu ular, dari perut ke bawah itu ular memanjang, kemudian atasnya itu berupa manusia ya, seorang perempuan gitu. Mungkin kalau teman-teman sering mendengar atau sering mengetahui apakah itu mungkin blorong ya, saya kurang tahu, tapi pengakuannya seperti itu. Jadi atasnya perempuan, badan ada leher, ada pundak, ada dada, setelah itu perut, dan kemudian ular panjang ke belakang gitu. Jadi ibaratnya kalau orang berdiri itu tinggi rata-rata 166 atau 170 cm, itu tingginya tuh posisi dari perut sampai ke puncak kepala itu sudah hampir 200 cm atau 2 meter, belum termasuk ekor atau lingkaran dari ekor yang melingkar itu kan. Nah, diskusilah Pak Kasim, karena Pak Kasim ini terkejut kan kok didatangi gitu ya. Ternyata si siluman ular ini berkata gitu ya, bahwa aku sedang menghukum si orang itu gitu ya. Karena si orang itu, maksudnya si oknum aparat negara itu membunuhi ular itu tidak untuk tujuan baik. Kalau latihan di hutan kemudian untuk survival dan makan ular, oke, itu memang ada tujuan yang baik dalam rangka misalkan membela negara. Atau ketika ada bapak melihat anaknya didekati ular, dia refleks memukul, oke, tapi ini tidak ada salah atau tidak ada sebab-sebab yang dibenarkan ya. Anak buahku, kata si ratu ular itu, anak buahku dibunuhi oleh si oknum aparat negara tersebut hanya untuk sekedar
mencari perhatian gadis atau gaya lah bahasa sekarang, gaya mencari perhatian dari gadis-gadis di sekitar. Jadi di alamnya Pak Kasim itu beliau melihat si aparat itu sedang istilahnya ya, sedang diikat dan sedang dibawa ke dibawa ke suatu tempat yang seperti ya bukan seperti alam manusia. Kalau alam manusia kan hutan ya, ada hutan, ada perkebunan, itu seperti perkampungan atau seperti istana. Kemudian mulailah nego ya, dengan izin Allah Pak Kasim ini nego dengan Ratu Ular, akhirnya dimaafkan dengan ada beberapa, istilahnya itu adalah beberapa mahar atau beberapa kompensasi yang Pak Kasim sendiri pada waktu itu tidak berkenan untuk memberitahu kepada Mr. Zack pendongeng horor kompensasi apa itu, apakah memotong kambing, memotong sapi atau apa gitu. Oke, singkat cerita setelah selesai berzikir ya, orang-orang saksi mata melihat Pak Kasim ini duduk bersila berzikir, tapi di alamnya Pak Kasim, yang dialami Pak Kasim ini, Pak Kasim berdiskusi kan. Kemudian setelah dilepaskan ikatan dari si orang yang yang membunuh ular-ular tanpa sebab tersebut, begitu ikatan dilepas, yang di dunia nyata sini beliaunya sudah mulai bisa menggerakkan badan dan tiba-tiba menangis, menjerit dan seperti histeris dan ketakutan ya. Ketakutan sampai sekian hari itu mungkin masih shock, belum bisa berkomunikasi dengan baik. Kemudian Pak Kasim bercerita kepada saya ya, kepada Mr. Zack pendongeng horor, bahwa di dunia ini maha lengkap ya, Allah itu maha kuasa, maha lengkap, dan ada beberapa di dunia ini oleh Allah ini diberikan penanggung jawab untuk menjaga gitu ya. Oleh Allah diberikan, ini menurut pengakuan Pak Kasim ya, ada gunung, karena gunung makhluk Allah, gunung ini dijaga ya. Allah mengamanatkan kepada suatu makhluk untuk menjaga gunung tersebut. Ada hutan ciptaan Allah juga. Di hutan itu ada makhluk juga yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga hutan tersebut. Nah, sebagai manusia janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi. Kita mencari nafkah, mengolah bumi boleh, tapi jangan yang merusak. Nah, kalau kasusnya aparat negara tadi, kalau misalkan di hutan dalam kondisi dinas makan ular boleh, karena memang ini kedaruratan dalam rangka untuk menjaga kedaulatan negara. Tetapi kalau hanya sekedar untuk pamer kemampuan atau menarik perhatian gadis-gadis, itu menurut Ratu Ular ya, Ratu Siluman Ular, itu satu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan, karena ibaratnya membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Baik, demikian cerita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kami undur diri, mohon bagi kawan-kawan yang mendengarkan tapi belum like, komen, atau subscribe, mohon untuk segera subscribe agar Mr. Zack pendongeng horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang terbaru. Ya, hal jazaul ihsani ilal ihsan, tidak ada balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Baik, Mr. Zack sang pendongeng horor undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.